kita akan bahas antara hakikat dan syariat. Laqad wurda fi hadis Jibril al-masyhur alladzi yarwihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taqsimuddin ila salasati arkanin bidalilin qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar fa innahu Jibrilun atakum yuallimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Intinya, ajaran agama ini terbagi 3 bagian. Ada namanya rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Yang banyak kita tahu cuma 2 ya, rukun iman, rukun Islam. Itu aja. Ya. Ternyata ada yang lebih tinggi dari itu adalah ihsan atau berbuat baik. Farukunul Islam huwal janibul amali. Adapun rukun Islam itu adalah dari sisi amalan, min ibadat wa muamalat wa umuri ta'budiyah. Wa kada istalahal ulama'u ala tasmiyatihi bisyari'ah wa ihtassabi dirasatihi sadah al-fuqaha. Ya. Jadi rukun Islam ini adalah dari sisi ibadah dan muamalat. Dari sisi ibadah dan muamalat beserta urusan-urusan yang berhubungan dengan ibadah. Bahkan yang berhubungan dengan tubuh. Ya. Makanya ada namanya nanti fikih kesehatan. Ya. Kebetulan ada Pak Ilham. Jadi itu masuk di sini di dalam kitab ini masuk ke rukun Islam. Dan ulama memberikan penamaan yang berhubungan dengan Islam ini adalah itulah yang dinamakan syariat. Ya. Syariat ya. Rukun Islam itu syariatnya. Ibadah. Dalam istilahnya itulah ilmu fikih. Jadi saya ulang ya, biar jelas. Jadi dibagi 3. Pada dasarnya yang banyak kita tahu hakikat dan syariat. Ya. Jadi rukun Islam ini itulah syariat. Yang termasuk di dalamnya adalah ibadah, muamalat. Bahkan yang berhubungan dengan dunia, bahkan yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, itu masuk semua di syariat. Ya, jadi ibadah dan muamalat masuk di syariat. Istilahnya yang lebih kita kenal itulah masalah fikih. Ya. Jadi syariat itu juga fikih. Itu juga rukun Islam. Ya, biar kita nggak pusing ya. Jadi kita bahas dulu syariat itu, itulah penamaannya fikih atau rukun Islam. Ya. Kemudian yang kedua, rukun iman. Ruknul iman wa huwal janibul i'tiqadiyyu au qalbi. Nah, rukun iman ini lebih fokus ke hati. Ya. Kalau rukun Islam ibadah ya, tubuh, fisik. Kalau rukun iman ini dia lebih fokus ke hati. Ya, ke hati ya, ke hati. Contoh min imanillah, min imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qada'i wal qadari wa kada ihtasa bi dirasatis sadatil ulama at-tauhid. Ya. Jadi rukun iman ini itu fokusnya bagian atau sisi hati. Wal janibi qalbi. Hati ya, qalbi, qaf. Kalau kalbi? Ada yang tahu? Kalbi? Anjing. Bahasa Arab ya, bahaya sekali, Pak. Jauh. Qalbi, hati, ya, perasaan. Kalbi, anjing. Enggak,
mirip, jauh banget. Makanya luar biasa bahasa Arab ya. Salah sebut saja langsung artinya jauh beda. Nah, ya. Jadi rukun iman ini, iman kepada Allah, malaikatnya, iman kepada kitab, hari akhirat, dan qada wal qadar. Penamaannya, istilahnya yang masyhur itulah yang kita kenal dengan tauhid. Ya, tauhid. Adapun pembagiannya itu belakangan ya. Bahkan tauhid itu sebenarnya satu aja sih. Cuma orang bagi-bagi aja ya. Tauhid rububiyah, ilahiyah, sifatiyah. Itu nanti. Biar kita nggak bingung. Rukun iman itu dari sisi hati itulah istilahnya tauhid. Yang ketiga, wa ruknul ihsan wa huwal janibur ruhiyul qalbi. Nah, ini dia. Kita akan fokus ke sini nanti. Yang ketiga ini adalah ihsan. Ihsan itulah dari sisi roh. Roh atau jiwa dan hati. Ya. Ini lebih fokus kalau sesuai dengan hadisnya, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innaka yaraka. Ya. Jadi ihsan itu kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakini saja kalau Allah melihat kita. Ya. Disiplin ilmunya ini adalah tasawuf. Istilah lainnya hakikat. Ya. Agak pusing kan? Jadi pernah suatu ketika ya, ada satu tarekat Qadiriyah Syaziliyah. Kita pengajian fikih toharah, ya toharah. Baru sekali pertemuan langsung minta kita belajar ini Ustaz. Tasawuf, langsung masuk tarekat. Bilang oke. Oke. Jadi minggu depan kita belajar tarekat, tasawuf. Jadi kita baca baru mukadimahnya Pak. Pusing semua. Pusing semua. Akhirnya kembali, kalau gitu Ustaz, kembali lagi ke tohara. Ya. Jadi dibahas santai Pak ya. Kalau agak panas otaknya, salawat. Kita salawat dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, biar dingin ya. Ya. Jadi ihsan ini, inilah level yang paling tinggi. Kita harus pahami dulu, kalau 3 bagian ini dan 2 bagian pertama tadi tidak boleh dipisahkan. Jadi nggak boleh kita ngambil satu sisi, ngambil tarekatnya saja, tasawufnya, tapi tidak mau syariatnya, nggak mau belajar fikih. Pokoknya kalau sudah nyampe, sudah. Kadang nggak mau wudhu. Saya pakai wudhu jenis tepetuh. Wah, jenis terluka. Peringerat tepetuh. Apa itu Pak? Saya juga nggak tahu. Ya, pokoknya nggak mau sholat deh. Enggak ya. Jadi kita dianjurkan semua sisi ini kita ambil. Biar kita menjadi manusia yang sempurna ya. Jadi sisi yang ketiga ini itulah tasawuf. Kita akan bahas nanti pengertian tasawuf. Ya, kita lanjut. Contoh sholat di sini. Jadi sholat itu harus dilakukan rohani dan jasmani. Jadi kita juga nggak boleh sholatnya asal-asalan, nggak mau belajar sholat, nggak boleh juga langsung rohaninya aja. Pokoknya yang sholat kan rohani. Nggak usah ada gerakan. Ya. Atau sebaliknya. Nggak mau tahu isi sholat. Pokoknya sholat aja. Gugur kewajiban. Kenapa kamu sholat? Ya sebenarnya sih. Saya malu sama mertua saya. Makanya saya sholat. Ya. Atau gugur kewajiban ya. Nah, ini nggak dianjurkan.
Wala takunul iqamatu illa bi jasadin wa ruhin. Jadi contoh sholat ini itu kita tidak lakukan kecuali harus dengan roh dan jasad yang sholat. Ya. Wa min haza nadriku talazumi al-wasiq bina syari'ati wal haqiqati katalazumi ruhi wal jasadi. Wal mu'minu kamil huwal ladzi yajma'u bina syari'ati wal haqiqati. Ya. Dari sini kita ketahui sesungguhnya syariat dan hakikat itu adalah satu kesatuan bagaikan roh dan jasad. Dan seorang beriman yang sempurna itu harus menggabungkan antara syariat dan hakikat. Ya, luar biasa ya. Perumpamannya syariat dan hakikat itu ibaratnya roh dan jasad. Salah satunya tidak ada, misalnya rohnya, jasadnya aja, apa namanya Pak? Bangkai. Atau rohnya saja, nggak ada jasad, apa namanya? Hantu, misalnya ya. Jadi harus dua-duanya ya, harus dua-duanya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya teringat kembali. Jadi buku yang kita baca ini Haqaiq Anit Tasawuf. Ini saya sudah jelaskan. Kami waktu di Mesir beli buku ini pesan di Suriah. Nah, inilah yang viral dibawakan, dipengajiankan oleh Ustadz Buya Razi ya. Ya, kemarin alhamdulillah kami dipertemukan oleh Allah bersama Pak Amir Jilati. Saya juga nggak membayangkan gitu. Secepat itu kami ketemu. Jadi kami sudah hadiahkan buku. Jadi saya bertabaruk ya. Jadi saya bertabaruk kepada ulama. Menghadiahkan buku, minta doa untuk bagaimana kita istiqamah dalam dakwah ya. Alhamdulillah. Sudah memberikan buku ke Ustaz Somad, Arifin Ilham, TGB. Ya. Banyak alhamdulillah. Dan terakhir Buya Razi. Saya pikir ketemu beliau itu paling tahun depan ya, tahun ini maksudnya. Ternyata lebih cepat dari itu. Ya. Tiba-tiba kami di WA ada agenda di Penajam. Sebelumnya saya tahu di Balikpapan. Ya. Rencana ke Balikpapan 3 hari, tapi karena ada acara, saya bilang ya sudahlah, mungin lain kali. Ternyata ada yang WA saya, Ustaz, ada pertemuan di Penajam. Saya bilang nggak ada agendanya. Jadi saya tanya langsung penitiannya, benar nggak berita ini? Benar katanya. Ya udah kami berangkat jam 4 subuh ya. Ternyata acaranya molor, masya Allah. Ngantuk-ngantuk, tapi nggak apa-apa, perjuangan. Ya sudah ketemu, alhamdulillah. Jadi buku ini boleh juga pakai sampai sekarang. Dan alhamdulillah kami pengajiankan buku ini sejak tahun 2012. Buku ini ini luar biasa ya. Cuma belum diterjemah Pak. Dan belinya pun beli Arabnya aja susah. Nggak tahu sekarang ya. Kami dulu belinya di Suriah dan harus pesan. Ya harus pesan dulu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa sharing dengan buku ini ya. Banyak aja sih buku tasawuf, banyak banget. Misalnya Al-Hikam ya, yang sangat terkenal itu banyak. Tapi buku ini unik. Dan saya lihat ternyata Buya Razi memang ini dia ininya. Apa sih namanya? Rujukannya. Ya kalau rujukannya belinya di Suriah kan susah Pak. Jadi orang umum nggak punya gitu. Iya. Sama lah dengan yang pernah lihat ya. Saya punya buku aslinya Barzanji. Berbahasa Arab gundul. Itu jarang orang punya Pak. Jarang. Maaf aja, jarang. Bahkan guru-guru kita dulu nggak punya. Gitu. Kami pun dapatnya di Mesir itu dulu susah ya. Jadi itu intinya ya. Jadi sekolah di luar itu dimanapun saya kira sama. Tapi itu aja yang membedakan. Sekolah di luar negeri itu, terutama di Mesir ya, untuk rujukan itu banyak dan aman. Aman Pak.
Jadi hati-hati ya, kalau beli buku misalnya di Saudi, udah selesai semua tuh. Dipereteli sama Wahabi. Makanya hati-hati. Tapi kalau kita beli di Mesir, insya Allah. Ya, bahkan sampai sekarang saya tetap pesan buku ya, dari Mesir langsung. Kemarin baru nyampe, bulan kemarin ya, kurang lebih 10 buku. Ada lagi buku baru. Termasuk buku tentang sholawat itu ada 4 buku. Alhamdulillah. Insya Allah kita sharing ya Pak ya. Kita saling berbagi. Saya diberikan kesempatan untuk punya bukunya dan untuk mengkaji, nanti kami akan sharing ya. Kita bagi ilmu lah, insya Allah. Kemudian di sini dijelaskan fasyari'atu hiyal asas wa tariqatu hiyal wasilah wal haqiqatu hiyas samarah. Coba fokus ya. Otaknya, pikirannya dikosongkan dulu Pak ya. Kita fokus. Karena memang tasawuf itu berat ya. Itu nggak apa-apa lah. Kita kalau agak nyaman, kita lanjut. Kalau agak berat, nah kita ganti ke amalan lagi. Atau kita bikin kelas khusus, boleh. Nah, kita tes dulu ya. Testimoni aja nanti Pak. Ustaz, pengajian kemarin pulang-pulang kami sakit kepala. Ya. Jadi di sini dijelaskan syariat itulah asasnya. Asas. Jadi asas itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Asas. Asas artinya dasar ya. Dasar, apalagi inti, pondasi. Ya, itulah. Jadi satu kosakata bahasa Arab itu bisa bermacam-macam makna ya. Makanya bahasa Arab itu dinamakan ijaz. Ijaz artinya bahasa Arab ini melemahkan bahasa lain. Makanya wajar kalau bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Karena memang paling sempurna. Kamusnya aja ada yang sampai 20 jilid. Lisanul Arabi Ibnu Mansur itu 12 jilid. Ya, ada juga Firus Abadi. Itu mujam kamus bahasa Arab yang paling lengkap itu. Ya. Jadi, tolong fokus. Syariat itu adalah asas. Ya. Ibaratnya pondasi. Ya. Bangunan itu pondasinya syariat. Wa tariqatu hiyal wasilah. Nah, kita harus pahami tarekat itu adalah wasilah, jalan, cara ya, cara. Wasilah sudah jadi bahasa Indonesia juga. Alat, apalagi sarana. Jadi saya ulang, syariat itu adalah asasnya, pokoknya, dasarnya. Tarekat itu, tarekat dalam arti tasawuf ya. Makanya ada golongan yang mengharamkan tasawuf. Wah, nggak benar juga. Wah, tasawuf itu bid'ah itu, nggak ada di zaman Nabi. Siapa bilang? Pahami dulu apa arti dari tasawuf. Ya, makanya nanti kami akan jelaskan. Ya. Jadi nggak bisa juga kita cuma tekstual ya, pokoknya ayatnya, hadisnya cuma satu. Ahlus sunnah. Tapi hadisnya cuma satu. Apa itu? Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar, itu aja hadisnya. Katanya Ahlus Sunnah. Ya, orang sudah bahas beribu-ribu hadis, hadis mereka cuma satu. Pokoknya bid'ah dan dalalah. Jadi tarekat itu wasilah. Kemudian hakikat. Ya, hakikat itu adalah hasil, samarah, buah. Ya, buah ya. Saya ulang ya. Tolong fokus lagi, fokus. Fokus ketiga kosakata. Ya. Bismillah. Syariat itu adalah asas. Tarekat itu adalah wasilah. Ya. Hakikat itu adalah hasil. Ulang. Syariat itu adalah asasnya. Ingat ya tadi syariat itu apa? Salat ini ya. Tarekat itu adalah cara.
wasilah. Kemudian hakikat itu adalah hasil. Jangan dibalik. Wah, ada yang jadikan hakikat adalah tujuannya. Wah, bukan, Pak. Contoh. Hakikat kita berzikir adalah pertama, mengamalkan perintah Allah. Yang kedua adalah amalan. Ya sudah. Jangan kita jadikan zikir itu adalah tujuan. Akhirnya, maaf, ada yang berzikir niatnya ingin melihat cahaya. Ada yang tujuannya ingin melihat cahaya. Ada yang berzikir tujuannya ingin mimpi ketemu Rasulullah. Padahal itu bukan tujuan. Tujuan kita hidup adalah menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan tujuan hidup kita adalah bermimpi ketemu Rasulullah. Memangnya kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah, semuanya selesai, Pak? Kita langsung jadi wali? Masuk surga tanpa hisab? Kan enggak. Ya, contoh ya, ada satu pesantren, tiba-tiba santrinya mengaku kalau dia ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Apa yang terjadi? Pesantren kacau balau, Pak. Semua santri tidak fokus lagi belajar, tidak fokus menghafal, fokusnya berzikir untuk mimpi ketemu Rasulullah. Coba, Pak. Kalau kondisi begini, pesantren aman? Kacau, Pak. Akhirnya muncul lagi satu santri ngaku lagi, alhamdulillah saya sudah ketemu Rasulullah. Jadi seakan-akan pesantren ini tujuannya untuk didirikan adalah untuk mimpi ketemu Rasulullah. Ya, jadi jangan ditukar ya, jangan ditukar. Saya ulang, syariat adalah asas, tarekat adalah wasilah atau cara, dan hakikat adalah hasil. Coba bayangkan, Pak. Kalau kita mau melihat hasil dari amalan, kita jauh dari umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa kalau berzikir, keluar cahaya dari mulutnya menembus ke langit. Tapi apakah kita kalah sama mereka? Enggak. Kita umat pertama yang masuk surga. Itu karena kenapa? Kita ini umat dakwah. Jadi umat Rasulullah itu umat dakwah. Dakwah inilah amalan yang paling tinggi. Ya. Nah, terus, kalau mereka sholat, ya, sholat umat Nabi Musa berapa kali, Pak? 50 kali. Ya, 50 kali. Kalau mereka sholat, itu batu yang jadi sajadah, ya. Jadi dulu kan nggak ada karpet ya, batu. Tempat sholat mereka itu batu. Itu sampai cekung itu. Masuk ke dalam. Jebol, bolong. Kalau kita mau melihat amalan, kalah kita, Pak. Kita ini sudah dikasih pahala yang banyak, malas lagi. Ya, makanya, kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu, akhirnya diminta sholatnya 5 kali saja. Karena memang Rasulullah tahu kalau umatnya ini akhir zaman ini malas-malas. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan pahala sama dengan umat Nabi Musa. Jadi kita 5 kali sholat bagaikan 50 kali sholat. Makanya ada yang bahas itu, bahkan ada satu buku itu. Kalau kita mau ngambil semua sholat-sholat sunat, maka kita sebenarnya sholat 50 rakaat. Diambil semua ya, tahajudnya, apanya, duhanya, ya, rawatibnya. Ya. Maka menurut pendapat ahli sufi, kullu hakikatan khalafat asyariatu fahiya zindik, zondaka. Jadi orang yang tujuannya berhakikat tapi menyalahi, berbeda
atau tidak menjalankan syariat, maka sungguh dia telah zindik. Apa artinya, Pak? Zindik? Kafir. Kemarin ada pertanyaan ya di musalahnya itu. Dia langsung tanya zikir la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Saya bilang, Bapak kalau pemula zikir biasa aja dulu. Dilanjut pertanyaannya, ini saya jelaskan, ternyata nggak mampu. Saya bilang kalau Bapak sudah siap, lahir batin, silakan saya tunjukkan, saya bisa tunjukkan tempat berzikir, biar Bapak fokus. Saya sampaikan tempat zikirnya begini, oh nggak mampu saya katanya. Ya sudah kalau begitu, biasa aja. Perbanyak aja zikir. Nah ini orang begini ini, dia langsung melompat. Padahal dasarnya sangat-sangat minim. Ya, bisa jadi Bapak yang bertanya itu ngajinya pun belum bisa. Saya yakin itu, Pak. Tapi kenapa langsung melompat zikir la ilaha illallah, bagaimana ininya. Pas saya tanya, kalau Bapak siap, silakan. Saya bisa tunjukkan jalannya ya. Tapi ya siap-siap tinggalkan dunianya. Ternyata tidak mampu. Jadi ya santai aja lah. Santai aja. Artinya ya cukup amalan-amalan yang diwajibkan, yang disunnahkan. Makanya ya, Buya Razi itu kalau memberi amalan, itu amalan yang sangat simpel. Kayak kemarin yang diberikan di Penajam itu. Amalannya simpel, biasa. Zikir yang sudah kita tahu. Ya. Sebenarnya zikir yang sudah kita tahu itu dahsyat. Cuma kita tidak istiqomah. Dan mungkin ya, tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena kurang ilmu. Belum tahu ya, ini zikirnya manfaatnya apa. Jadi ya slow aja. Ya, kita perbaiki dulu syariatnya. Tapi kita harus tetap bertasawuf. Dan bertasawuf itu bisa dibilang syaratnya memang kita harus menempuh jalan yang namanya tarekat. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan buku ini, memang antara syariat, akidah dan tarekat itu memang harus kita miliki, Pak. Ya, makanya istilahnya kita seorang beriman kita seorang beriman itu kita harus bermazhab memang. Yang kedua, untuk menyempurnakan mazhab kita harus bertarekat. Ya, makanya kalau ada orang bertanya, tarekat apa yang bagus saya masuki? Saya bilang terserah. Yang jelas tarekatnya itu tarekat mutabarah. Mutabarah artinya tarekat yang diakui dunia. Ya, yang sanadnya tetap nyambung kepada Rasulullah. Kalau saya sih orang harus bertarekat, Pak. Ya. Untuk membimbing dia bagaimana ya penyucian jiwanya gitu. Jadi harus bertarekat. Ya, jadi makanya golongan yang anti mazhab, anti tarekat, na'udzubillah, Pak ya. Ini mau kemana ini orang ini? Ya, makanya nggak jelas hidupnya. Jadi hidupnya cuma mencela orang, membid'ahkan orang. Karena dia telah melepaskan sisi-sisi rohani yang ada dalam dirinya. Namanya roh itu harus disucikan. Dan cara untuk menyucikannya adalah dengan bertasawuf atau bertarekat. Ya, terserah kita nanti. Misalnya kita pelajari ini tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Ini semua mutabarah ya, artinya resmi. Ya, terserah kita. Kira-kira mana yang cocok ya? Kalau saya sih, waduh nggak kuat saya ini. Zikir sampai 1000 nggak kuat per hari. Ya udah, kita ngambil tarekat yang simpel, yang zikirnya misalnya cuma 100. Atau nggak kuat lagi. Waduh, gimana ini ya? 100 pun saya nggak mampu ini. Ya kita cari yang cuma baca misalnya Al-Fatihah 10 kali. Ya sudah. Intinya istiqamah. Kemudian yaqul Imam As-Sufi Ahmad Zarruq rahimahullah. Jadi
Imam Sufi, Sufi artinya suci ya, tasawuf. Nanti kita bahas. Ya. Sufi suka film. Oh bukan ya, bukan. Apa artinya Sufi? Ya. Sufi artinya suci ya. Suka apa lagi? Nah, suka film. Apa lagi? Sufi. Ya. La tasawufa illa bifikhi. Izla ta'rifa ahkamallahi zahira illa minhu wala fikha illa bitasawuf. Ya, tolong fokus lagi. Jadi kata-katanya tinggi ya. Kita banyakkan berilmu mantik ini. Tidak ada tasawuf kecuali dengan fikih. Tidak ada tasawuf, sufi, kesufian maksudnya, kecuali dengan fikih. Fikih artinya al-fahmu. Ya. Jadi kita berfikih artinya kita berpaham. Biar kita paham apa perintah Allah. Ya. Wala fikha illa bitasawufi. Dan tidak ada fikih kecuali dengan tasawuf. Coba tingginya ya. Kiasnya ini. Saya ulang. Tidak ada tasawuf kecuali dengan fikih. Dan tidak ada fikih kecuali dengan tasawuf. Berarti fikih dengan tasawuf tidak boleh dipisahkan. Atau kalau kita bermazhab harus bertarekat. Jangan kita buang salah satunya. Saya maunya bertasawuf aja deh. Soalnya kalau kita bertasawuf enak. Bisa nggak sholat, bisa nggak puasa, bisa nggak haji. Gitu Pak ya? Jadi kalau ada orang yang mau bertasawuf aja berarti mungkin orang malas ya. Ya. Karena nggak mau sholat. Ya. Nabi aja sholat. Bahkan salah sunnahnya sampai bengkak kakinya. Tahajudnya. Kok ente ini nggak mau sholat sih gara-gara tasawuf ya. Jadi la tasawuf illa bifikhi wala fikha illa bitasawuf. Jadi nggak ada istilah bertasawuf itu harus berfikih. Dan tidak ada istilah berfikih kecuali harus bertasawuf. Kemudian man tasawwafa yaqul Imam Malik ya, Imam Malik. Jadi Imam Malik yang menulis buku Al-Muwatta. Al-Muwatta disyarah oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi sampai 18 jilid. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi adalah penulis kitab Fadilah Amal. Beliau adalah muhaddis. Kitab Fadilah Amal ini sudah diterjemah ke dalam 30 bahasa. Itulah kitab yang dibaca oleh jamaah tabligh. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi adalah salah satu guru adalah Syekh Maliki. Syekh Maliki ini adalah gurunya guru-guru kita. Jadi jangan pandang enteng itu kitab Fadilah Amal. Ada nggak di sini? Coba. Nah, itu. Coba tolong diambilkan. Aliran keras ini sangat membenci buku ini. Masya Allah. Katanya buku ini semua hadisnya dhaif. Ya Allah, tega-teganya. Padahal di dalam buku ini ada pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Pernah ya di suatu daerah mereka merobek-robek kitab ini. Betul-betul Wahabi ini kurang ngajar. Dianggap buku ini Pak, semuanya hadis dhaif. Padahal mereka cuma hadisnya satu. Kullu bid'atin dhalalah aja. Enggak tahu loh. Ini muhaddis. Saya waktu ke Pakistan, saya sampai memfoto itu. Ya doakan kami punya dana. Saya mau beli bukunya itu. Jadi beliau ini mensyarah Al-Muwatta ke dalam 18 jilid kitab. Ini
Ini salah satu karyanya. Satu jilid aja. Coba lihat di sini ya. Rujukannya saja kitab ini 84 judul. Jangan main-main dengan Maulana Zakaria. Makanya meneliti, jangan cuma berguru satu orang, bid'ahlah yang lain. Ya Allah. Saya ke Pakistan, penelitian saya termasuk saya foto itu bukunya. Syarh Muwatta. Dan pernah saya share itu sempat dibahas di Saudi. Bayangkan. Negara Wahabi aja sempat membahas kitab syarahnya ini, Al-Muwatta. Jadi Fadilah Amal ini, kalau saya sih harus punya ini, Pak. Inilah kitab yang paling sering dibaca setelah Al-Quran. Sudah diterjemah ke dalam 30 bahasa. Dan saya punya bukunya ini 2 bahasa. 3 dengan Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Saya punya. Kalau bahasa Arabnya ada di rumah. Sekarang saya pengajiankan loh. Jadi pernah ya, sering malah saya pengajiankan kitab Fadilah Amal. Cuma bahasa Arabnya, orang nggak tahu kalau saya pengajiankan ini. Karena kalau kita pengajiankan ini, yang pertama langsung bilang, jamaah tablik. Langsung, jamaah tablik. Kecil. Jamaah tidur di masjid. Padahal, makanya silakan meneliti. Pertemuan mereka itu lebih besar daripada haji akbar. Saya pernah hadir sekali. Haji akbar saja itu 5 juta yang berhaji. Tapi pertemuan mereka 14 juta. Dan semua laki-laki. Makanya tidak ada tempat yang memuat pertemuan ini dibagi 2. Dalam setahun 2 kali pertemuan. Dan saya pernah ikut sekali. Betul-betul saya teringat ketika Arafah. Ketika berhaji. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi ya, semoga kita diberikan wawasan yang luas oleh Allah. Jadi janganlah kita, wawasan kita ini picik. Jangan Pak. Sudah enggak zaman. Kita ini wawasannya picik. Jangan Pak. Jangan kita merasa, wah ini kelompok saya ini yang paling benar. Jangan. Menyalahkan orang cuma gara-gara amalan, jangan Pak. Jangan. Gara-gara maulid, berzikir, jangan Pak. Menurut Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Masuk waktu? Berapa? Udah? Lain kali. Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.